Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini saya akan menerangkan bagaimana alur pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur SNBP. Nah, untuk mahasiswa angkatan lama mungkin istilah ini terdengar cukup asing ya. Tapi untuk mahasiswa angkatan 2023, istilah SNBP ini sudah menjadi konsumsi sehari-hari ya. Karena istilah ini adalah istilah yang memang digunakan khusus mulai tahun 2023. Apa itu SNBP? Ya, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat simpel karena jawabannya juga tentu sangat sederhana. Nah, kalau kita bicara tentang SNBP, maka SNBP itu merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Jadi ini adalah istilah baru untuk jalur tanpa tes yang sebelumnya dikenal dengan istilah SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Jadi SNBP ini merupakan proses seleksi berdasarkan nilai rapor, portofolio, dan prestasi lainnya. Nah, kemudian apa saja persyaratan bagi peserta SNBP? Nah, di sini kalau kita bicara tentang persyaratan, maka poin nomor 1 yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik atau seorang calon mahasiswa yang akan mendaftar melalui jalur SNBP, maka dia harus memiliki prestasi akademik. Ini harga mati, tidak boleh tidak. Jadi kalau tidak punya prestasi akademik, jangan coba-coba mendaftar melalui jalur SNBP ini. Ya, kenapa ya? Karena memang namanya sudah jalur berbasis prestasi. Jadi otomatis yang bisa mendaftar di sini adalah mereka yang memiliki prestasi akademik di semua bidang bisa mendaftar melalui jalur SNBP. Nah, kemudian yang kedua, yang bersangkutan atau calon mahasiswa yang akan mendaftar melalui jalur SNBP ini harus memiliki yang namanya NISN dan terdaftar di PDSS. NISN ini merupakan singkatan dari nomor induk siswa nasional, sedangkan PDSS merupakan pangkalan data sekolah dan siswa. Jadi kalau tidak memiliki NISN, seperti bagaimana caranya? Ya harus punya NISN dulu baru bisa mendaftar melalui jalur SNBP. Kemudian syarat yang kedua, yang bersangkutan harus memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisi di PDSS ya. Jadi kalau misalnya dia belum punya nilai rapor dan belum diisi di PDSS ini, maka otomatis dia tidak bisa mendaftar jalur SNBP ya. Kemudian kita akan lihat syarat yang keempat. Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ini syarat yang keempat. Jadi kalau ada adik-adik yang ingin mendaftar melalui jalur SNBP, khususnya yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, maka syarat wajibnya itu harus mengunggah portofolio. Nah, portofolio itu sendiri merupakan kumpulan hasil karya atau pencapaian yang mempresentasikan pengembangan diri. Jadi misalnya mendaftar di program studi olahraga, maka adik-adik harus bisa menunjukkan prestasi di bidang olahraga ya. Bentuknya seperti apa ya? Bentuknya bisa berupa piagam penghargaan atau mungkin berbentuk foto dan video. Nah, itu nanti ditunjukkan atau diunggah pada saat mendaftar SNBP ini, khusus untuk bidang seni dan olahraga ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat komponen penilaian dari SNBP. Apa saja yang menjadi komponen penilaian dari SNBP? Nah, ada 2 komponen penilaiannya. Pertama, minimal 50% rata nilai rapor keseluruhan. Artinya komponen penilaian pertama ini adalah nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian. Nah, berdasarkan poin nomor 1 ini, maka kita bisa memahami bahwasanya
jalur SNBP ini akan memperhitungkan keseluruhan nilai mata pelajaran yang ada di sekolah. Jadi tidak ada satu mata pelajaran pun yang dilewatkan, tapi semua diambil dan dan diakumulasikan nilainya, dan itu akan diambil minimal 50% dari rata nilai rapor. Kemudian yang kedua itu berhubungan dengan komponen penggali minat dan bakat. Ini persentasenya maksimal 50%. Nah, di sini komponen ini akan menghitung nilai rapor dari paling banyak 2 mata pelajaran pendukung program studi, kemudian portofolio, kemudian prestasi lainnya. Nah, jadi semua hal yang berhubungan dengan prestasi, yang berhubungan dengan portofolio, itu akan dinilai maksimal 50%. Hanya saja terkait dengan komponen penilaian pertama dan kedua ini, besaran persentasenya itu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Ya, masing-masing perguruan tinggi. Nah, jadi setiap perguruan tinggi punya wewenang atau punya kebijakan masing-masing untuk mengatur bagian mana yang akan diberikan persentase lebih banyak. Seperti itu. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, maka akan menjadi sangat sulit tentunya bagi seorang siswa yang mendaftar pada sebuah program studi, namun ketika dia mendaftar di program studi tadi, itu dia tidak menyertakan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi yang dituju. Karena ingat, semua perguruan tinggi itu punya syarat yang berbeda-beda. Tidak semuanya sama. Jadi di sini kita harus jeli melihat, pintar-pintar melihat program studi mana yang akan kita tuju, kemudian kita sesuaikan dengan nilai yang kita miliki, portofolio yang kita miliki, ataupun prestasi yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita bicara tentang daya tampung SNBP. Seperti apa daya tampung SNBP ini? Nah, kalau berdasarkan Permendikbud, kuota daya tampung SNBP untuk setiap program studi di PTN ditetapkan minimal 20%. Ini lumayan besar loh. Jadi 20% ini akan diberikan kepada jalur SNBP masing-masing perguruan tinggi. Nah, apabila kuota atau daya tampung di SNBP tidak terpenuhi, maka daya tampungnya bisa dialihkan ke SNBT, ya. Jadi kalau misalnya kuota 20% yang diberikan untuk jalur SNBP tidak terpenuhi, maka otomatis kuota tadi akan ditarik ke SNBT, akan diperbutkan lagi melalui jalur tertulis, ya. Karena pada dasarnya jalur masuk perguruan tinggi itu ada 2 untuk saat ini, SNBP dan SNBT. SNBT adalah seleksi nasional berbasis tes. Nah, nanti SNBT ini akan kita bahas tersendiri di video yang lain. Oke, selanjutnya kita lihat seperti apa ketentuan memilih program studi. Nah, untuk pemilihan program studi, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, di sini jika memilih 2 program studi, maka salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan asal sekolahnya. Nah, jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berbeda di provinsi dimanapun. Jadi begini, untuk pemilihan program studi bagi mereka yang ingin mengambil 2 pilihan, itu kan diberikan kebebasan bagi mereka yang memilih perguruan tinggi yang berada pada satu wilayah dengan asal sekolahnya. Nah, ketika kita ingin mengambil perguruan tinggi lintas wilayah atau di lokasi yang berbeda dengan tempat asal sekolah kita, maka itu hanya diberikan hanya dibolehkan untuk memilih 1 program studi saja. Jadi kalau saya di sini, ya saya akan mengambil pilihan yang pertama. Saya akan mengambil perguruan tinggi yang satu wilayah dengan asal sekolah saya. Karena kenapa? Karena di situ ada kebebasan bagi saya untuk mengambil 2
program studi. Dengan perhitungan ketika saya mengambil 2 program studi, maka peluang untuk lolos itu pasti akan jauh lebih besar. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan jurusan, baik dia IPA, IPS maupun bahasa, itu semuanya bebas memilih program studi sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak terbatas pada rumpun ilmu yang dipelajari di sekolah. Jadi kalau misalnya saya IPS, saya mau mengambil program studi misalnya matematika, tidak ada masalah. Misalnya saya bahasa, saya mengambil program studi ekonomi mungkin, ya tidak ada masalah. Selama kita mampu dan didukung dengan didukung dengan prestasi yang sesuai dengan rumpun ilmu atau dengan program studi yang akan kita ambil. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian untuk jadwal SNBP, sekira teman-teman atau adik-adik yang menonton video ini sudah punya jadwalnya, mungkin bahkan sudah ada yang mengeprint jadwalnya supaya tidak dilupa. Tapi tidak ada salahnya kalau saya ingatkan kembali melalui video yang singkat ini ya, terkait dengan jadwal untuk pengumuman kuota di setiap sekolah itu sudah berlangsung di bulan Desember kemarin. Nah, kemudian untuk penutupan masa sangka itu tanggal 17 Januari kemarin tahun 2023. Kemudian registrasi akun SNPMB itu tanggal 16 Januari sampai 15 Februari sementara berlangsung ya, karena sekarang baru tanggal saat video ini dibuat baru tanggal 7 ya. Kemudian terkait dengan penetapan siswa eligible itu tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari. Kemudian pengisian PDSS itu tanggal 9 Januari sampai 9 Februari sementara berlangsung juga. Nah, ini yang paling penting yang harus diperhatikan betul, pendaftaran SNBP. Jadi bagi siswa yang sudah dinyatakan eligible, maka jangan sampai melewatkan tanggal pendaftaran. Karena tanggal pendaftarannya berlangsung hanya beberapa hari, tanggal 14 sampai 28 Februari. Setelah itu, setelah mendaftar, maka akan diseleksi oleh perguruan tinggi tempat kita mendaftar, dan nanti hasilnya itu akan diumumkan pada tanggal 28 Maret tahun 2023. Ya, mudah-mudahan tidak molor. Tanggal ini teman-teman nanti sudah bisa melihat apakah lolos atau tidak ya, kira-kira seperti itu. Nah, pada dasarnya sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Saya sangat yakin adik-adik atau teman-teman yang mendaftar melalui jalur SNBP ini sudah mempersiapkan diri jauh hari sebelumnya dengan dengan mengasah kemampuannya sehingga menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa, dan itu kemudian bisa digunakan untuk masuk mendaftar di perguruan tinggi favoritnya pada program studi favoritnya melalui jalur SNBP ini. Mudah-mudahan yang teman-teman lakukan hari ini akan membuahkan hasil, dan apapun itu saya berharap hasil yang akan teman-teman dapatkan nanti bisa didapatkan bisa diraih dengan jalan yang baik ya, bukan lewat jalan yang tidak baik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video yang singkat ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, dosen swasta yang akan selalu menemani kalian berbagi tentang ilmu pengetahuan dan semua hal yang bisa dibagi. Terima kasih.